Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu, dan juga nikmat hidayah atau taufik, sehingga kita bisa berkumpul kembali di majelis ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Haqqul Ablaj fi Dahdi Syubuhati Mafhumil Bid'ah lil Arfaj oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullahu ta'ala. Setelah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas Al-Muqaddimah At-Tasi'ah, yaitu tentang annal bid'ah atau annal bid'ah tadkhul fil wasail kama annaha tadkhul fil ghayat. Bahwasanya bid'ah itu juga bisa masuk pada perkara-perkara yang merupakan sarana, sebagaimana bid'ah itu masuk dalam perkara-perkara yang merupakan goal atau tujuan. Ya, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sampai di halaman 80, Al-Muqaddimah Al-Ashirah, Muqaddimah yang ke-10, kata beliau, Al-Qiyasu la yasihhu fil ibadat ghairi ma'qulatil ma'na ay al-illah. Bahwasanya qiyas itu tidak sah dipraktekkan dalam ibadah-ibadah yang tidak jelas alasannya atau yang alasannya tidak diterima. Sebelum kita membahas tentang hal ini, perlu kita sampaikan terlebih dahulu tentang qiyas. Qiyas merupakan salah satu perangkat yang dipakai oleh para ulama untuk menghukumi permasalahan-permasalahan kontemporer yang tidak ada dalil spesifik di dalam Al-Quran dan Sunnah, yang ada hanya sebatas dalil umum. Karena kita tahu permasalahan kontemporer itu sudah terhenti atau terus akan berkembang. Nah, masalah kontemporer itu sudah mandek atau akan terus ada? Akan terus ada perkembangan-perkembangan masalah-masalah kontemporer itu akan terus bermunculan. Sedangkan dalil sudah mandek atau akan ada? Sudah mandek, sudah berhenti. Ya, maka para ulama menggunakan qiyas untuk menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer itu dengan melihat hukum yang sudah ada dalilnya. Ya, dengan menyamakan hukum yang sudah ada dalilnya. Namun tidak semua qiyas itu dibenarkan. Karena qiyas ini juga menjadi pintu bagi ahli bid'ah untuk memasukkan bid'ah-bid'ah mereka dengan alasan ini qiyas. Ya, jadi dijadikan alat tameng sama mereka untuk melegalkan bid'ahnya.
Ya, maka kita pertengahan tentang permasalahan qiyas ini. Kalau qiyas itu memenuhi syarat-syaratnya, maka itu qiyas yang diterima. Namun kalau qiyas yang tidak memenuhi syarat, maka itu qiyas yang tertolak. Contoh misalnya yang sering dibawakan oleh para ulama, atau sebelumnya tentang rukun qiyas dulu. Ya, qiyas itu ada 4 rukunnya. Yang pertama adalah al-asl. Ya, hukum asalnya. Kemudian yang kedua adalah al-fara', hukum cabang. Yang ketiga adalah al-illah, reason, alasan. Ya, alasannya. Dan yang keempat adalah tentang al-hukum. Ya, hukum asal itu tadi. Baik, kita bawakan contoh karena bil mithal yattadih al-makna. Kita bawakan contoh untuk lebih memperjelas rukun qiyas tadi. Tapi yang pertama adalah al-asl. Kita contohkan misalnya seperti narkoba. Ya, narkoba ini ada nggak dalil secara spesifik di dalam Al-Quran ataupun hadis yang menunjukkan tentang haramnya narkoba? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Maka narkoba ini akan dikiaskan dengan apa? Khamr. Ya, narkoba hukumnya dikiaskan dengan khamr. Kita lihat apakah sah mengkiaskan narkoba dengan khamr. Maka ngelihat 4 rukun tadi. Yang pertama al-asal, hukum asal, yaitu kita input di sini khamr. Ya, hukum asalnya itu khamr. Sedangkan al-fara', hukum cabangnya adalah narkoba itu tadi. Yang akan kita kiaskan dengan khamr itu adalah narkoba, sehingga dia masuk, kita input di asal. Kemudian yang ketiga adalah illah. Ya, alasannya. Adakah alasan kenapa narkoba itu dikiaskan dengan khamr? Ya, apa alasannya, ilahnya? Nah, karena sama-sama bikin fly, bikin mabuk. Ya, itu ilahnya. Kemudian hukum. Apa hukum khamr tadi? Haram. Ya, sehingga apakah bisa diterapkan kepada narkoba tadi? Maka dari 4 rukun tadi itu sah memenuhi kriteria yang ada pada qiyas antara narkoba dengan khamr, memenuhi syarat, sehingga sah dikiaskan. Narkoba itu hukumnya sama seperti khamr karena ilahnya itu sama-sama memabukkan. Kemudian ada yang pakai qiyas juga. Al-asl yang diinput di sini adalah air, hukum air. Ini hukum air, ya kan? Hukum asalnya air. Sedangkan cabangnya khamr. Ya, jadi khamr akan dikiaskan dengan air. Apa ilahnya? Sama-sama benda cair. Paham ya? Apa kesamaan antara khamr dengan air ini? Sama-sama benda cair. Apa hukumnya air? Halal, boleh, mubah. Berarti khamr itu hukumnya halal karena air hukumnya halal. Maka kalau secara sepintas kelihatannya sah. Ya, kelihatannya sah. Tapi kenapa ini menjadi tidak sah? Karena bertentangan dengan dalil. Nanti akan dijelaskan oleh beliau, al-qiyas idza sadamahu dalil sara qiyasan fasidan. Ya, qiyas itu meskipun sah, tapi kalau bertentangan dengan dalil, maka qiyasnya itu menjadi qiyas yang rusak alias nggak kepake. Kenapa? Karena qiyas itu baru dibutuhkan ketika tidak adanya dalil yang spesifik. Kalau sudah ada dalil yang spesifik, ngapain pakai qiyas? Paham jemaah? Kita baca di sini contoh-contoh qiyas, penjelasan qiyas, mengkiaskan ibadah
itu tidak sah. Ya, ibadah dikiaskan dengan ibadah yang lain tidak sah apabila itu ilahnya tidak masuk kriteria. Kata beliau, al-illah min arkanil qiyas. Ya, illah tadi seperti yang kita sebutkan itu termasuk di antara rukun-rukun qiyas. Ada 4 rukun qiyas tadi. Fa idza kanatil illatu ghaira ma'qulatil ma'na fala yasihhul qiyas. Apabila ilahnya itu unreasonable, tidak ya alasannya itu tidak masuk, ya alasannya itu tidak bisa, ya alasannya itu memang tidak masuk akal, maka tidak sah menggunakan qiyas. Kama qarrarahu al-usuliyun, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh para ulama-ulama usul fiqh. Wa mimman qarrara hadza Ibnu Qudamah faqala, dan di antara yang menegaskan tentang hal ini adalah Al-Imam Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan fa in ja'ala makanat turab ghairahu minal ashnan was sabun wan nakhalah wa nahwi dzalik aw ghasalahu ghaslatan faminatan faqala Abu Bakrin fihi wajhan ahaduhuma la yujzi'uhu li'annahu taharatun umira fiha bit-turab falam yakum ghairuhu maqama kat-tayammum wa li'anna al-amra bihi ta'abbudun ghairu ma'qul fala yajuzul qiyasu fihi. Baik, contoh misalnya membersihkan bejana, ya membersihkan bejana yang terkena jilatan anjing. Ya, Nabi SAW memerintahkannya pakai apa? Ya, pakai tanah, ya biturab. Nah, tanah ini dikiaskan dengan sabun, ya atau deterjen atau pasta dan yang lainnya dikiaskan. Maka kata beliau, Abu Bakar mengatakan ini merupakan kesalahannya dari dua sisi. Yang pertama, tetap itu tidak bisa menggantikan tanah tadi, sabun tetap tidak bisa menggantikan tanah. Ya, karena tanah itu mensucikan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat. Ya, memang syariat memerintahkan untuk mensucikan hal tersebut dengan tanah. Ya, maka kemudian nggak bisa digantikan dengan yang lain. Ya, seperti misalnya tayamum juga. Ya, nggak bisa tayamum kemudian digantikan dengan apa misalnya? Ya apa karena ada ini apa biasanya tayamum digantikan apa? Digantikan sabun gitu dah. Nggak kepikiran juga itu ya. Maka tetap tidak sah, tidak bisa menggantikan makomnya, tidak bisa menggantikan kedudukan tanah itu. Kemudian sisi yang kedua, perbuatan tersebut merupakan bentuk ibadah yang alasannya itu tidak bisa diterima, sehingga kiasnya pun tidak diperbolehkan dalam masalah ini. Waqala, kemudian beliau melanjutkan, wa qiyasu dzalika 'ala sholati ilal maqbarah la yasih. Dan kias, mengkiaskan salat menghadap ke kuburan atau salat ke kuburan itu juga tidak sah. Li'anna nahya in kana ta'abbudan ghaira ma'qulil ma'na umtuni'a ta'diyatuhu wa dukhulul qiyas fihi. Karena beribadah di kuburan ada larangan dari Nabi SAW. Demikian juga itu alasannya nggak bisa diterima, kiasnya itu tidak memenuhi syarat. Ya, kias beribadah menghadap ke kuburan dikiaskan dengan beribadah menghadap ke kiblat. Ini alasan yang tidak masuk atau yang tidak bisa diterima. Apalagi ada dalil yang memang melarang hal tersebut. Nabi mengatakan misalnya, ala inna man kana qablakum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Ya, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, tempat ibadah, karena aku melarang kalian dari hal tersebut. Ya, ada dalil larangannya.
Kemudian kata beliau, wa aidan idza aradal qiyasud dalil asy-syar'i sara qiyasan fasidan kama qarrarahu al-usuliyun. Ini yang tadi kita singgung. Demikian juga apabila qiyas meskipun memenuhi syarat tadi, tapi kalau bertentangan dengan dalil, maka jadilah itu qiyas yang rusak. Ya, qiyas yang tidak bisa dipegang, qiyas yang rusak. Ya, meskipun memenuhi syarat qiyas. Fa idza wujidal qiyas fi ibadati ma'qulatil makna. Apabila ada qiyas pada ibadah yang alasannya bisa diterima, alasan qiyasnya itu memenuhi syarat. Lakinnahu yusadimuhu dalilus syar'i. Tapi ternyata qiyas itu bertabrakan dengan dalil syar'i. Seperti misalnya kasunnatit tarkiyah. Bertabrakan dengan sunnah tarkiyah. Masa dijelas nomane? Enggak ya, enggak usah dijelaskan lagi ya sunnah tarkiyah ya. Atau kalau mungkin yang baru nyimak, ya, apa sunnah tarkiyah itu? Sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, padahal Nabi punya motivasi kuat untuk mengerjakannya. Ya, Nabi punya alasan kuat untuk mengerjakannya, dan tidak ada yang menghalangi beliau untuk melakukannya. Ya, saya ulangi, kalau disebut kata-kata sunnah tarkiyah itu artinya apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, gak dilakokno, tidak dikerjakan oleh Nabi, padahal Nabi punya alasan kuat untuk mengerjakannya, dan tidak ada yang menghalangi Nabi untuk mengerjakannya. Maka kalau ada qiyas yang bertentangan dengan sunnah tarkiyah, maka itu berarti qiyas yang rusak. Nanti akan disebutkan contohnya oleh beliau. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal qiyasu huna fasidul wad'i wal i'tibar li'annahu mawdu'un fi muqabilatin nas. Wadzalika anna tarkahu sallallahu alaihi wasallam sunnatun kama anna fi'lahu sunnah. Kata Syekhul Islam, qiyas yang semisal tadi itu merupakan qiyas yang rusak secara peletakannya dan juga secara konsepnya. Kenapa? Karena itu meletakkan sesuatu yang bertabrakan dengan nas, bertabrakan dengan dalil. Karena apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW itu sunnah, sebagaimana apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW itu juga sunnah. Lanjut kata Syekhul Islam, fahadat tarku sunnatun khasatun muqaddamatun ala kulli umumin wa kulli qiyasin. Maka ketika Nabi meninggalkan, berarti itu termasuk sunnah yang dikhususkan oleh beliau. Memang beliau sengaja mengkhususkan untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, karena Nabi, apa alasan Nabi meninggalkannya kalau bukan karena memang sengaja meninggalkan hal itu? Ya, maka hal demikian lebih didahulukan dari dalil-dalil yang umum dan didahulukan daripada qiyas. Ya, jadi ketika Nabi meninggalkan sesuatu padahal Nabi punya alasan mengerjakannya, padahal tidak ada yang menghalangi Nabi, itu lebih didahulukan kita tinggalkan daripada mendahulukan dalil-dalil yang umum atau mendahulukan qiyas. Dahulukan sunnah tarkiyah ini. Nah, sekarang kita lihat contohnya biar lebih jelas. Ya, di sini Syekhul Islam mencontohkan, beliau mengatakan wa ashna min hadza istihbabu ba'di ashabi Syafi'i liman sa'a baina as-safa wal marwata an yusalli rak'ataini ba'da sa'i 'alal marwati. Kata beliau, dan yang paling jelasnya, paling buruknya dari qiyas yang rusak ini, yaitu apa yang dikatakan atau sebagian ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat tentang sa'i antara Safa dan Marwah untuk disunnahkan sholat 2 rakaat. Jadi setelah sa'i antara Safa dan Marwah, sholat 2 rakaat.
setelah sa'i. Apa dasarnya? Qiyas. Qiyasan ala sholati ba'da tawaf. Sebagai bentuk qiyas sebagaimana sholat sunnah setelah tawaf. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah maqam Ibrahim, bukan makam ya, maqam Ibrahim, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim. Kalau di Ka'bah itu ada seperti tugu emas itu, di dekat Ka'bah itu ada tugu emas itu. Nah, itu ada pijakan Nabi Ibrahim. Sunnahnya setelah kita tawaf 7 putaran, kita sholat di belakang makam Ibrahim itu. Ya, kalau bisa, sekarang kayaknya susah. Ya, tapi di pelataran apapun di Masjidil Haram tetap sah kata para ulama. Nggak harus di makam Ibrahim tadi. Tapi secara asal perintahnya itu di belakang makam Ibrahim. Karena sholat di belakang makam Ibrahim itu sebabnya karena apa? Tawaf. Ya, sebabnya karena kita telah selesai melaksanakan tawaf, maka kemudian sholat 2 rakaat. Maka atas dasar itulah sa'i juga harusnya ada sholat 2 rakaat setelah sa'i antara Safa dan Marwah. Ya, padahal tidak ada dalil yang memerintahkan untuk sholat antara Safa dan Marwah setelah melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah, tidak ada dalilnya, bahkan tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Tapi sebagian ulama-ulama Syafi'iyah, kata beliau, itu menganjurkan untuk sholat 2 rakaat setelah sa'i. Paham tidak? Ya. Kemudian mereka berdalil bahwasanya sa'i itu juga disebut sebagai tawaf. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawwafa bihima. Tuh. Ya, kata Allah sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk di antara syiar-syiar Allah. Maka barang siapa yang melaksanakan haji atau umrah, maka tidak ada dosa baginya untuk tawaf di antara keduanya. Ya, tawaf antara Safa dan Marwah. Tuh, Allah menamai sa'i dengan tawaf. Berarti dikiaskan sebagaimana ada sholat sunnah setelah tawaf di Ka'bah, demikian juga ada sholat sunnah setelah tawaf sa'i. Ya, kias. Waqad angkara dzalika sa'irul ulama min ashabi Syafi'i wa sa'irit tawaif. Bahkan para ulama-ulama, sebagian ulama Syafi'iyah yang lain mengingkari praktek tersebut. Dan juga ulama-ulama dari madhab yang lain. Wara'au, mereka memandang anna hadhihi bid'atun dhahiratul qubhi. Mereka memandang bahwa perbuatan tersebut, sholat sunnah setelah sa'i, itu adalah bid'ah yang sangat nampak kejelekannya, keburukannya. Fa inna sunnata madat bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu tafu wa sallau kama dzakarallahu tawaf was salah thumma sa'u wa lam yusallu aqiba dzalik. Kenapa kita katakan itu bid'ah? Bahkan bid'ah yang jelek. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para khulafa'ur rasyidin, para sahabat-sahabat, mereka itu melakukan tawaf di Ka'bah. Setelah tawaf, betul mereka sholat 2 rakaat. Kemudian mereka juga melakukan sa'i. Namun tidak diriwayatkan bahwasanya mereka melakukan sholat setelah sa'i. Ini disebut sunnah apa tadi? Tarkiyah. Sengaja Nabi SAW meninggalkan sholat tersebut. Padahal kalaupun sholat itu katanya adalah untuk mendapatkan pahala, motivasinya sholat setelah sa'i supaya mendapatkan pahala sebagaimana kita mendapatkan pahala setelah tawaf di Ka'bah, maka emang kita tanya, Nabi nggak pengen dapat pahala? Nah, Nabi justru orang yang paling semangat untuk mendapatkan pahala dari Allah. Tuh, Nabi punya motivasinya. Apa kira-kira yang menghalangi Nabi untuk sholat setelah sa'i? Kecapean Nabi. Ya, kok iya? Oh, Nabi kecapean Ustaz setelah sa'i, kesel, capek. Nah, karena sa'i itu memang berat ya Pak. Iya. Terus kok bisa Nabi capek, ente gak capek?
Ya, siapa yang lebih semangat ibadah? Nggak ada yang menghalangi Nabi SAW untuk sholat setelah sa'i, nggak ada. Berarti memang Nabi meninggalkan hal tersebut sengaja, supaya itu bisa menjadi sunnah yang diikuti oleh umat beliau, bahwa tidak ada sholat setelah sa'i. Ya. Maka meskipun kiasnya tadi betul, memenuhi syarat kiasnya itu tadi, tapi ternyata bertabrakan dengan sunnah apa? Sunnah tarkiyah. Maka jadilah kias yang apa? Kias yang fasid, kias yang rusak, gak isok dinggo, gak isok digai. Ya, jadi jangan percaya kalau ada orang mengatakan, oh ini kias, ya kiasnya benar. Lihat apakah bertabrakan dengan sunnah tarkiyah atau tidak, bertabrakan dengan dalil yang jelas atau tidak. Karena kias itu dibutuhkan ketika tidak adanya dalil yang spesifik. Tapi kalau ada dalil yang spesifik dan tidak bertentangan dengan sunnah tarkiyah, baru dipakai kias. Fastihbabus salati aqibas sa'i kastihbabiha indal jamarat au bil mauqif bil arafat au ja'ala al fajra arba'an qiyasan ala dhuhr. Maka mensunnahkan sholat setelah sa'i itu sama hukumnya dengan mensunnahkan sholat setelah lempar jumroh. Ono ta? Jadi jamaah setelah lempar jumroh sholat, ya baik ya jumroh yang nafar awal atau yang nafar thani, setelah lempar jumroh sholat, gak ada, sama hukumnya seperti tadi. Atau sholat setelah wukuf di Arafah, ya sama juga gak ada. Ya, sebagaimana hukumnya sama seperti menjadikan sholat subuh 4 rakaat. Ya, menjadikan sholat subuh 4 rakaat dikiaskan dengan sholat apa? Duhur. Ya, kalau kias-kiasan cuman modal kias-kiasan saja, iso ae. Sama saja kan, sama-sama sholat, Ustaz. Sama-sama sholat wajib. Ya, sama-sama sholat fardu. Subuh sholat fardu. Ya, duhur juga sholat fardu. Ya, sama-sama sholat, maka kiasnya sama. Maka kita katakan iya, kalaupun kiasnya memenuhi syarat, tapi bertabrakan dengan dalil yang sharih, bertabrakan dengan dalil yang jelas. Wa tarkur ratib sunnah kama annal fi'la ratib sunnah bi khilafi ma kana tarkuhu li adami muqtadin. Maka meninggalkan sesuatu yang ratib itu sunnah, sebagaimana mengerjakan yang ratib itu sunnah. Antum sholat 2 rakaat setelah asar, ba'diyah asar, ya dikiaskan dengan ba'diyah zuhur. Iya, boleh nggak? Ya, kenapa? Bertabrakan dengan apa? Bertabrakan dengan sunnah tarkiyah dan juga larangan dari Nabi SAW. Maka meskipun kiasnya itu memenuhi syarat, tapi kalau tadi kata beliau bertabrakan dengan sunnah tarkiyah, bertabrakan dengan dalil, maka kias fasid, kias yang rusak. Thumma qala fa amma tarkuhu min jinsil ibadat ma'annahu law kana masyru'an la fa'alahu aw adina fihi wa la fa'alahu al-khulafa'u ba'dahu was-sahabah fayajibul qat'u bi anna fi'lahu bid'atun wa dhalalatun wa yamtani'ul qiyasu fi mithli. Kurang lebih sama seperti penjelasan kita tadi. Kemudian kita lanjut ke muqaddimah yang ke-11. Halaman 82, al-muqaddimatu al-hadiyata asyrata. Muqaddimah yang ke-11. Judulnya kullu ibadatin masyru'atin fil jumlati falaysa li ahadin an yukhassisaha aw yuqayyidaha bimakanin aw zamanin aw kaifiyatin aw sababin aw ghairi dzalika illa bidalilin. Kata beliau, semua ibadah yang telah disyariatkan ya secara umum, ya sudah ada syariatnya secara umum, maka tidak boleh seseorang tiba-tiba mengkhususkan ibadah tersebut atau mengikat ibadah tersebut
di tempat-tempat tertentu, di waktu-waktu tertentu, dengan tata cara tertentu, atau karena sebab tertentu, atau yang semisal dengan itu, kecuali kalau ada dalilnya. Ya, pahami judulnya. Ya, semua ibadah tidak boleh bagi kita untuk mengkhususkan dengan tempat tertentu. Seperti misalnya mengkhususkan membaca Al-Quran di kuburan. Ya, sengaja memang nang omahe gak tau maca Quran kok. Kok iso moro-moro nang kuburan lancar entek sak jus rong jus. Nang omah gak iso maca Quran sampai sak ngono. Memang berarti sengaja dia mengkhususkan membaca Al-Quran di kuburan itu tadi. Ya, nggak boleh. Kecuali apabila dia mendatangkan dalil. Ya, ada Ustaz dalilnya, praktek dari Nabi, praktek dari para sahabat, dari para salaf, bahwasanya mereka mengkhususkan membaca Al-Quran di kuburan. Nggak cukup cuman dalil-dalil umum saja. Jangan kemudian mengatakan, Ustaz, kan kita ini diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena dia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi yang membacanya. Tuh, kita disuruh membaca Al-Quran, kok antum melarang-larang baca Al-Quran? Loh, sopo sing ngelarang maca Quran itu? Ya, yang kita peringatkan di sini, yang kita bahas di sini adalah apa ya? Pengkhususannya. Ini ahli bid'ah suka main-main di situ. Kita bantah perbuatannya yang khusus, digowokno dalil umum, dibawakan dalil umum sama dia. Ya. Nabi memerintahkan atau Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tuh, kita diperintahkan untuk solawat. Iya. Sama mereka dikhususkan solawat-solawat tersebut dengan waktu-waktu tertentu, dengan tata cara tertentu. Ya, itu praktek-praktek tata cara mereka itu. Ya, pakai panggung, alat-alat musik, diiringi tarian-tarian, ya, dengan alasan ini solawat, diperintahkan sama Nabi. Ya, kita nggak mengingkari solawatnya. Yang kita ingkari adalah mengkhususkan dengan tata cara tertentu yang tidak ada dalil akan hal tersebut. Ya. Nanti banyak contoh-contohnya, kita bahas dulu. Yang penting paham judulnya ya. Kata beliau, bihadhil muqaddimah yu'rafu katsirun minal bid'ah allati rajat bismiddin. Kata beliau, dengan muqaddimah yang ke-11 ini, maka akan diidentifikasi, akan dengan mudah diidentifikasi bid'ah-bid'ah yang banyak disebarluaskan oleh ahli bid'ah bismiddin, dengan atas nama agama. Ya, Anda paham muqaddimah ini, ya, Anda bisa untuk mengidentifikasi bahwasanya apa yang mereka lakukan itu bid'ah. Wal tabasa amroha ala ba'dil muslimin. Ya, mereka melakukan talbis, tadi mencampur adukan antara hak dengan batil kepada sebagian kaum muslimin, membawakan dalil umum untuk melegalkan bid'ah-bid'ah mereka. Fa inna syari'ata ja'at bil hathi 'ala sholati wal iktsari minha. Betul, syariat kita datang untuk menganjurkan umat Islam melaksanakan sholat, memperbanyak sholat. Ya betul, kita memang diperintahkan sholat. Wa aqimus sholat. Berapa banyak dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat dan memperbanyak sholat. Maka falaisa li ahadin an yashra' sholat ar-raghaib au al-alfiyah bi hujjatin anna syari'ata ja'at bil hathi 'ala sholah. Maka nggak boleh kemudian seseorang mensyariatkan sholat raghaib. Ya, pernah kita sampaikan sholat raghaib, sholat yang dikerjakan pada kapan? Ya, itu ditentukan waktunya. Ini mengkhususkan sholat dengan waktu tertentu yang tidak ada dalilnya, dengan kaifiyah tata cara tertentu yang tidak ada dalilnya juga. Ya, yang pernah kita baca, alhamdulillah seumur hidup nggak pernah melakukannya dan jangan sampai melakukannya. Sholat yang dikerjakan di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Ya, di berapa bulan lagi? 2 bulan lagi.
Ya, jadi sholat raghaib ini dikerjakan di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Antum nyatet ini bukan mau melakukan kan? Ojo loh. Dicatat pas dikerja loh. Bid'ah ini. Bahkan yang mengatakan bid'ah Imam Nawawi sendiri. Ya. Dikerjakan waktunya kapan? Antara maghrib dan isya. Ya, dikerjakan antara maghrib dan isya. Berapa rakaat itu? Apal rek. Bahaya. 12 rakaat. Ya. Ada kaifiah-kaifiahnya kok. Itu rakaat pertama baca surat apa? Kemudian nanti ketika sujud baca apa? Ketika duduk di antara dua sujud baca apa? Ya betul gitu ya. Ya, anda lupa kaifiahnya. Nah, itu ditentukan sendiri kaifiahnya. Siapa yang menyuruh menentukan waktu sholat seperti itu dengan tata cara kaifiah seperti itu? Siapa? Datangkan dalilnya. Ya, gak ada dalilnya. Gak pernah ada sholat raghaib di dalam Islam itu. Wah, antum ini orang sholat kok dilarang. Biasanya ngono, munine ngono kok. Antum ini sholat dilarang tuh. Yang di tempat-tempat maksiat itu loh. Itu yang dilarang mestinya. Yang mabuk, yang judi, yang narkoba. Ini orang ibadah kok dilarang, dibid'ah-bid'ahkan gitu. Alasannya kan gitu. Ya. Maka kita jawab bahwasanya kita mengingkari semua kemungkaran-kemungkaran. Namun bid'ah itu lebih layak untuk diperangi, diingkari lebih daripada kita memerangi maksiat. Ya, karena bagaimanapun bid'ah itu lebih buruk daripada kemaksiatan. Sebagaimana ucapan emas Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama tabi'in, mengatakan bahwasanya al-bid'ah ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Ya, li'annal maksiyah yutabu minha wal bid'ah la yutabu minha. Karena pelaku maksiat masih ada harapan untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ngaku salah. Sedangkan bid'ah sedikit kecil harapannya untuk dia bertobat karena dia menganggap bid'ahnya itu bukan sebuah kekeliruan, tapi bid'ahnya itu adalah sebuah amal soleh. Maka bagaimana dia bisa bertobat kalau dia masih menganggap perbuatan bid'ahnya itu sebagai amal soleh? Maka nggak boleh seorang mensyariatkan sholat raghaib atau sholat alfiyah. Sholat alfiyah ini apa lagi nih? Kapan sholat alfiyah ini? 1000 rakaat. Apa sholat alfiyah? Yang mana tahu? Apa ibu-ibu sholat alfiyah ibu-ibu? Hah? Wallahu a'lam. Macam-macam lagi. Maka nggak boleh seorang mensyariatkan sholat-sholat tersebut dengan alasan kan syariat Islam menganjurkan kita untuk sholat. No alasannya. Maka boleh dong kita sholat-sholat seperti itu. Kan Islam memerintahkan kita untuk sholat. Wa kadzalika ja'atis syariah bil hathi 'ala dzikr. Demikian juga syariat kita syariat kita menganjurkan kita, memotivasi kita untuk berzikir. Betul. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Ya wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak tuh. Zikron yang kita disuruh memperbanyak zikir. Betul. Falaisa li ahadin an yadhkurallaha bidzikril jama'i. Maka kemudian nggak boleh dengan alasan kita disuruh memperbanyak zikir, maka kemudian kita bikin zikir secara berjamaah. Ya, zikir secara berjamaah. Kahalil ladzina angkara alaihim Ibnu Mas'udin wa hakada. Seperti orang-orang yang berzikir yang diingkari oleh siapa? Abdullah bin Mas'ud. Sing pakai apa zikirnya, masih ingat? Kerikil-kerikil. Ya, alasan mereka gitu. Ya kan kita ini berzikir, kan zikir diperintahkan sama Allah. Kita nggak mengingkari zikirnya. Yang kita ingkari adalah tadi kau mengkhususkan kaifiyah, tata cara zikir dengan kaifiyah tertentu, dengan tata cara tertentu yang tidak ada dalilnya, atau kau khususkan dengan waktu tertentu, kau khususkan di tempat-tempat tertentu, atau kau khususkan karena sebab tertentu. Nah, ini sebab ini pernah kita sampaikan ya.
sebab suatu ibadah itu harus juga didasari dengan dalil. Nggak boleh kemudian seorang melakukan ibadah tanpa sebab yang syar'i. Ya, contoh, Anda tadi masuk masjid, sholat 2 rakaat, ya, melaksanakan sholat 2 rakaat. Kalau ditanya apa sebabnya, melbu masjid karena masuk masjid. Ya, adakah dalil yang menghubungkan antara perbuatan masuk masjid dengan sholat 2 rakaat? Ada dalil yang menghubungkan hal itu, yaitu sabda Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Nah, berarti nyambung antara sebab dengan ibadahnya itu tadi. Ya. Anda ketika kemarin hari Jumat, Anda mengkhususkan membaca surat Al-Kahfi. Ya, padahal hari-hari sebelumnya Anda masih baca Al-Baqarah. Kok kenapa pas hari Jumat loncat surat Al-Kahfi? Ya, berarti Anda sengaja mengkhususkan baca surat Al-Kahfi. Nanti surat Al-Kahfi, ini sholatnya belum tadi. Iya, lupa saya. Tadi sholat masuk masjid. Kemudian saya kiaskan. Nah, ini tadi pakai nyambung kias tadi. Saya kiaskan masuk masjid dengan masuk pasar. Jadi setiap kali masuk pasar, saya sholat 2 rakaat. Ya, kalau ini tahiyatul masjid, yang ini tahiyatul as-suq, ya, tahiyat pasar. Sama sholat 2 rakaat juga. Ketika ditanya apa sebabmu sholat 2 rakaat, karena saya masuk pasar. Ya, jadi karena saya masuk pasar, saya sholat 2 rakaat. Adakah dalil yang menghubungkan antara masuk pasar dengan sholat 2 rakaat? Tidak ada dalil menghubungkan. Ya, maka berarti sholat 2 rakaat karena masuk pasar, karena sebab masuk pasar, hukumnya apa? Bid'ah. Ya, jangan bilang kemudian, wah kok bid'ah itu loh, kan sholat ini kan, kita kan diperintahkan memperbanyak sholat, kok gak oleh sholat itu loh. Ini sukanya gagal pahamnya ahli bid'ah kayak gitu. Apalagi orang-orang awamnya itu gitu. Selalu mikir itu tidak dengan dasar ilmu, mikirnya itu dengan perasaan. Nah tadi kemudian baca surat Al-Kahfi. Adakah dalil yang menghubungkan antara hari Jumat dengan surat Al-Kahfi? Ada. Kata Nabi SAW, "Man qara surat Al-Kahfi yaumal jum'ah adha'alahu bainal jum'atain." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka dia akan mendapatkan cahaya di antara 2 Jumat. Ada dalil meskipun diperselisihkan oleh para ulama akan hal tersebut. Ala kulli hal, ada dalil yang menghubungkan antara membaca surat Al-Kahfi dengan hari Jumat. Kemudian kasus yang berikutnya, seorang wanita yang sedang hamil, dia membaca surat Yusuf. Ya, baca surat Yusuf. Apa sebabnya dia membaca surat Yusuf? Karena kehamilannya. Bukan karena ganteng sih ini, karena sebabnya. Ganteng itu untuk dapat apa? Istilahnya ini apa? Manfaat dari baca surat Yusuf tadi, supaya ganteng. Ya. Tapi sebabnya dia baca surat Yusuf itu karena kehamilannya tadi. Adakah dalil yang menghubungkan antara hamil dengan surat Yusuf? Tidak ada. Maka berarti jatuhnya bid'ah. Di sini bukan berarti kemudian ibu hamil nggak boleh baca surat Yusuf. Ya, bukan. Nanti jangan gagal paham. Jadi nanti setelah baca surat Hud, selesai dari surat Hud, langsung loncat deh. Ya surat Ar-Ra'd. Enggak. Kenapa? Kata Ustadz nggak boleh. Meteng moco surat Yusuf nggak boleh. Bukan. Yang tidak boleh di sini mengapakan? Mengkhususkan. Ya, memang niatnya dia baca surat Yusuf itu karena kehamilan ini nggak boleh. Kalau memang Anda nggak ada niatan seperti itu, baca saja. Ya. Banyak. Makanya di sini kata beliau, kalau Anda paham tentang konsep ini, banyak bid'ah-bid'ah yang dengan mudah teridentifikasi dan terbongkar kedok bid'ahnya. Nah, nanti akhir tahun ini banyak panen antum. Sholat malam, qiyamul lail dalam rangka menyambut
tahun baru. Ya. Tadi ada dalil yang menghubungkan antara tahun baru dengan sholat malam? Nggak ada dalil yang menghubungkan hal itu. Atau zikir berjamaah ya dalam rangka menyambut tahun baru, atau doa awal tahun, doa akhir tahun. Nah itu banyak yang tersebar. Ya, doa awal tahun, doa akhir tahun. Namanya doa itu mutlak bebas kapan saja. Tapi dikhususkan doa akhir tahun mocone yo pas tanggal 31. Tanggal 31 Desember itu bacanya dia itu. Kemudian dengan kaifiah yang ditentukan sendiri sama dia. Ada kan yang nyebarin itu kan? Apa itu bacaannya itu? Siapa yang nyusun itu? Iya, siapa yang nyusun itu? Baca ini sekian kali, ini sekian kali loh. Ini jumlah bilangannya itu juga siapa yang nentukan? Ya. Tidak lain tidak bukan ngarang. Sohih ngarang sendiri. Ya. Tapi ya gitu dalilnya orang-orang itu. Ini amalan dari guru saya. Saya diijazahkan sama guru saya. Guru saya mendapatkannya dari Nabi kok, dari gurunya. Dari Nabi lewat mimpi. Iya, dalilnya itu tadi lewat mimpi. Ini sudah langsung dari guru saya, dimimpikan bertemu Nabi, diajarkan amalan ini. Ya, maka saya ijazahkan, kata gurunya. Saya ngaku-ngaku mimpi ketemu Nabi ini, saya ijazahkan doa ini, amalan ini, wirid ini kepada Anda. Ya. Masih lebih berharga ijazah SD sama. Ya. Jauh lebih berharga ijazah TK, ijazah SD daripada ijazah-ijazah yang demikian itu. Wad dalilu ala hadhil muqaddimah ma yali. Dalil tentang muqaddimah yang 11 ini sebagai berikut. Ad-dalilul awal kullu dalilin fit tahdhir minal bid'ah wa qad taqaddam li anna takhsisal ibadah aw taqyidaha bimakanin aw sababin ila akhirih tashri'un minad din bila dalilin syar'iyyin fayakunu minal bid'ah. Kalau ditanya apa dalilnya tentang apa yang kita bahas tadi, maka dalilnya adalah semua dalil tentang larangan bid'ah yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dzan bihillah. Ya, semua dalil-dalil itu menunjukkan akan kaidah yang satu ini, bahwa mengkhususkan ibadah, mengikat suatu ibadah tertentu dengan tempat tertentu, sebab tertentu, bilangan tertentu, kaifiyah tertentu tanpa ada dalil, maka itu masuk dalam kategori bid'ah. Yang kedua, kullu dalilin fi hujjiyatis sunnati tarkiyah wa qad taqaddam wa dzalika anna hadha ta'yin aw at-takhsis lam yuf'al walau kana khairan lasabaquna ilaihi. Dalil yang kedua adalah semua dalil tentang sunnah tarkiyah, berhujjah dengan sunnah tarkiyah. Baik, seperti tadi ibu hamil baca surat Yusuf, mengkhususkan membaca surat Yusuf karena sebab kehamilannya. Baik, ada nggak orang hamil di zaman Nabi? Oke. Ya banyak wanita-wanita yang hamil di zaman Nabi SAW. Baik. Kalau motivasinya supaya anaknya ganteng tadi, apakah mereka tidak ingin seperti itu juga? Para sahabiyat, apakah tidak ingin juga anaknya jadi ganteng? Tentu juga pengen. Mereka punya motivasi itu. Apa yang menghalangi mereka untuk mengkhususkan baca surat Yusuf ketika hamil? Apa yang menghalangi mereka? Yang membuat mereka nggak mampu baca surat Yusuf? Nggak ada yang menghalangi mereka. Kalaupun mau, mereka mengerjakannya nggak? Mereka kerjakan, tapi ternyata tidak dikerjakan. Nabi itu tahu melbu pasar. Pernah Nabi SAW masuk pasar. Ada diriwayatkan Nabi SAW mengkhususkan sholat tahiyatus suq tadi, sholat sunnah 2 rakaat ketika masuk pasar. Tidak ada. Ya. Maka seandainya kalau itu adalah sebuah hal yang baik,
tentu yang pertama kali melakukan adalah Nabi dan para sahabat. Ketika mereka meninggalkannya, berarti memang itu bukan bagian dari agama. Barang siapa yang melakukan setelah mereka, berarti bid'ah. Ad-dalilul tsalits, dalil yang ketiga, anna hadza fahmus sahabah wa hum khairul qurun. Kama fi fi'li Ibni Mas'ud lamma ankara 'ala alladziina yadhkuruna Allah hilaqan. Demikian juga ini yang dipahami oleh para sahabat. Mengkhususkan sesuatu ibadah, mengkhususkan suatu ibadah dengan bilangan tertentu, dengan kaifiyah tertentu yang tidak ada dalilnya, maka para sahabat memahami itu sebagai perbuatan bid'ah. Apa contohnya? Praktek Abdullah bin Mas'ud. Lihat, yang diingkari sama Abdullah bin Mas'ud orang-orang apa dulu? Orang-orang yang berzikir. Mereka berzikir dengan menentukan jumlah bilangannya. Iya, karena sang komandan kan tadi zikirnya itu kan ada kelompok-kelompok. Masing-masing kelompok ada komandannya. Ya, ada ketuanya. Di mana sang ketua ini ketika mengatakan kepada jamaahnya, sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100. Loh, 100 itu kondi. Dari mana bilangan 100 itu? Kok dikhususkan bertasbih 100 kali? Ya, kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Dari mana angka 100 itu? Ya, kenapa kok enggak 101 gitu? 102 gitu? Biar jangkep, Ustaz. Ya. Baik. Kemudian juga mereka membuat ibadah zikir dengan kaifiyah yang mereka karang-karang sendiri tanpa ada dalil. Yaitu dengan pakai apa itu? Pakai batu. Ya, dengan menghitung-hitung pakai batu, terus ngenteni komando dari ketuanya tadi. Ya, kalau komandonya itu bertasbih, maka mereka bertasbih. Kalau komandonya itu bertakbir, maka mereka bertakbir. Wis pokoknya opo jari pimpinan ketua. Ya, jadi nggak boleh salah. Kalau komandan yang mengatakan bertasbih, jangan bertakbir, gak sah nanti zikirnya. Oh no. Ya, dari mana tutorial zikir seperti ini? Dari mana kaifiyah zikir seperti ini? Maka nggak heran kalau sama Abdullah bin Mas'ud diingkari. Tuh. Nah, itu berani nggak orang-orang yang mengatakan itu? Oh, Abdullah bin Mas'ud ini uang zikir kok diingkari? Yang diingkari itu harusnya yang zina, yang mabuk. Ngomong-ngomong ambil Abdullah bin Mas'ud nek wani. Ini yang dipahami oleh para sahabat. Ya, mereka lebih keras mengingkari bid'ah. Wa akhrajal Hakim anna rajulan atasa 'inda Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu faqala alhamdulillahi wassalam ala Rasulillah. Faqala Ibnu Umar wa ana aqul alhamdulillahi wassalam ala Rasulillah. Walakin laisa hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim bahwa pernah ada seseorang yang bersin di sisi Abdullah bin Umar. Bersin dia. Hajing. Nah, orang ini mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalam alhamdulillah wassalam ala Rasulillah. Ya, dia mengatakan alhamdulillah wassalam ala Rasulillah. Maka diingkari oleh Abdullah bin Umar. Diingkari oleh Abdullah bin Umar mengatakan, dan aku mengatakan alhamdulillah wassalam ala Rasulillah. Akan tetapi bukan seperti itu yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kami. Nabi mengajarkan apabila salah seorang di antara kita bersin, maka hendaklah hanya mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah atau alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Demikian juga yang menjawabnya, ya, yang mendengarnya, ya, mengatakan apa? Yarhamukallah. Ya. Boleh nggak diganti rahimakallah? Sama kan artinya kan? Nah, kalau lafalnya sudah diikat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah pakai lafal itu meskipun maknanya sama. Bertakbir Allahu Akbar, boleh nggak? Bertakbir Allahu A'zam, sama maknanya.
Ya, kurang lebih maknanya sama. Allahu Akbar, Allahu A'zam. Sama. Tapi kalau sebuah lafal yang telah diikat oleh Nabi SAW, wes melok ae, ikuti lafal tersebut. Bilangan yang sudah diikat oleh Nabi, ikuti bilangannya. Ya, Nabi mengajarkan setelah sholat istighfar berapa kali? 3. Sebagaimana hadis Thauban, karena Nabi SAW idzan sharafa min sholatihi istighfara thalathan. Nabi itu kalau selesai sholat istighfar 3 kali. Ketika Nabi sudah mengikat dengan bilangan tertentu, meloo, ikuti bilangan tersebut. Ya, jangan kemudian mengatakan, "Wah, memang kalau 4-5 dosa, Ustaz." Iya, dosa. Kenapa kok dosa? Bukan karena istighfarnya dosanya, tapi ala khilafis sunnah, karena menyelisihi sunnah yang telah diajarkan Nabi. Dan sebaik-baik petunjuk, wa khairul hadi hadi Muhammad SAW. Sebaik-baik contoh, sebaik-baik petunjuk adalah Nabi SAW. Ikut saja. Nabi cuma mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tambah ambek wong-wong, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim. Nabi mengatakan astaghfirullah, 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 selesai. Ya, kok repot gitu loh. Kaki melok aja. Kok keminter gitu. Ya. Fadzakara anna dzikra wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam masyru'an wa mahbuban lillah. Lakin lam yuqayyid adz-dzikra bi sifatin la dalila 'alaiha. Walamma qayyada as-salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisababin la dalila 'alaihi ankarahu Ibnu Umar wa qad qarrarahu hadhihi al-muqaddimah ahlul ilm. Perhatikan kisah Ibnu Umar tadi. Betul zikir, ya, mengucapkan salam kepada Rasul itu memang 2 hal yang disyariatkan di dalam agama ini. Kita diperintahkan nggak untuk mengucapkan salam kepada Nabi? Diperintahkan. Kita di dalilnya surat Al-Ahzab, wasallimu taslima. Kita memang diperintahkan salam. Namun ketika seseorang mengucapkan salam tersebut, mengucapkan zikir tersebut dengan kaifiyah tertentu, dengan tata cara tertentu yang tidak ada landasan dalilnya, ya, kemudian dia ikat dengan suatu sebab yang juga tidak ada dalilnya. Kenapa kok tadi mengucapkan salam kepada Rasulullah? Iya, karena saya bersin. Kan itu kan tadi yang dilakukan sama orang tadi. Saya mengucapkan salam kepada Nabi, ya, atau solawat kepada Nabi juga karena saya bersin. Taib. Bersolawat setelah bersin, adakah dalil yang menghubungkan 2 hal ini? Wahing ambil solawat, ada yang menghubungkan? Nggak ada. Nggak ada yang menghubungkan 2 hal ini. Ya, maka barang siapa yang bersolawat, mengucapkan salam kepada Nabi karena sebab wahing bersin, maka jatuhnya apa? Bid'ah. Tapi ada orang yang bersolawat setelah bersin bukan karena menjadikan solawatnya itu sebab. Ya, misalnya dia memperbanyak solawat, terutama di hari Jumat. Ya, dia mengucapkan solawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hajing. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjutkan lagi solawatnya sama dia. Masuk bid'ah enggak? Enggak. Karena memang bukan tujuan dia bersolawat itu karena bersinnya tadi, enggak. Tapi tujuannya adalah memang di hari itu dia memperbanyak solawat kepada Nabi, ya, karena hari Jumat. Nah, jadi nanti jangan gagal paham, kita dituduh melarang solawat. Baik, anak kira saya cukupkan sampai di sini. Baik, kalau ada mau ditanyakan, tafadhol. Ya. Ya, permasalahan yang diangkat itu hanya bersumber dari tad'if dan tashih. Sebagian ada yang mensahihkan dalil tentang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, sebagian yang lain mendhaifkannya. Bagi yang mendhaifkan, maka tentu dia berpendapat tentang tidak disyariatkannya membaca Al-Kahfi di hari Jumat. Dan bagi yang mensahihkan, maka dia akan mensyariatkan, menegaskan tentang disunahkannya membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat.
Ya kalaupun ini khilaf dalam masalah ijtihadi, maka seorang ahlus sunnah tidak terlalu ngotot, tidak terlalu keras dalam masalah hal ini. Bukan perkara-perkara usul yang menyebabkan orang yang menyelisihinya kemudian dikeluarkan dari ahlus sunnah, dikatakan sebagai ahlil bidah. Ya, cuman yang kita sayangkan, kita lihat beberapa orang yang getol mengangkat akan hal ini, yaitu tentang dhaifnya hadis tentang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Rujukan mereka ini adalah orang-orang yang tidak jelas keilmuannya dalam hadis. Di antaranya yang mendhaifkan, yang dijadikan rujukan oleh mereka adalah Syekh Abdul Aziz At-Tarifi. Ya, ini adalah seorang dai ikhwani dan rusak pemikirannya. Tapi dijadikan sandaran, ya, dijadikan sandaran tentang pendapatnya diambil tentang dhaifnya hadis membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Justru yang ahli hadis seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ditinggalkan pendapatnya. Nah, ini yang aneh. Kalau kita lihat dari ucapan orang-orang yang mengangkat tema hal ini, demikian. Ya, tapi wallahu a'lam, sekali lagi ini permasalahan-permasalahan yang bukan masalah usul, ya, sehingga tidak menyebabkan yang menyelisihinya kemudian dikatakan sebagai ahli bid'ah atau dikatakan sebagai orang yang menyimpang. Nah, wallahu a'lam. Dan ana bukan orang yang paham tentang ilmu hadis, maka boleh taklid. Dan ana lebih taklid kepada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang menghasankan. Ya, menghasankan. Beliau menghasankan. Demikian juga Syekh Abdul Aziz bin Baz menghasankan tentang hadis tersebut. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ya, 3 ulama besar abad ini semuanya mensahihkan, menghasankan hadis tersebut. Nah, wallahu a'lam. Ya. Mana tidak tahu dalil yang dijadikan sandaran oleh mereka mengatakan fasdu itu sunnah. Tapi kalau secara umum pengobatan itu tidak keluar dari 2 cara. Cara yang pertama adalah cara yang syar'i, yaitu cara yang memang ditunjukkan oleh dalil-dalil. Dan yang kedua adalah cara yang tidak ada dalilnya, namun ada keterkaitan antara hukum sebab dan akibat. Ya, ada keterkaitan antara hukum sebab dan akibat. Seperti kita sakit, minum Panadol, Bodrek, Paramek, ada dalilnya? Nggak ada. Tapi secara hukum sebab akibat itu nyambung. Ya, bahwasanya zat-zat yang ada dalam obat tersebut itu memang bisa mengakibatkan sembuh, bisa mengakibatkan panasnya turun, bisa mengakibatkan pusingnya hilang. Tentu semuanya kembali dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengatakan obat itu yang menyembuhkan, tidak. Ya, maka coba diteliti. Ya, saya nggak pernah tahu tentang pengobatan demikian. Apakah pengobatan tersebut direkomendasikan? Ya, direkomendasikan artinya ada keterkaitan antara sebab dan akibatnya. Ya, maka kalau tidak ada ya sudah, nggak usah melakukan pengobatan-pengobatan yang demikian. Jangan bersandar dengan hasil, awas. Orang-orang itu terkadang tertipu dengan hasil. Kan hasilnya banyak yang sembuh. Keberhasilan tidak menunjukkan akan kebenaran caranya. Ya, keberhasilan tidak menunjukkan akan benarnya cara tersebut. Ya, maka yang kita lihat prosesnya, bukan keberhasilannya. Ya, kalau berhasil banyak berobat yang dukun-dukun, pengobatan dukun, akeh sing waras. Ya, terus sampai dibenarkan gitu. Enggak, ukuran kebenaran bukan berhasil. Tadi ukuran kebenaran dilihat kesesuaian dengan dalil atau nyambungnya sebab dan akibatnya. Wallahu a'lam. Iya, kalau memang dia menyandarkan sesuatu yang tidak ada dasarnya, alias dia berdusta atas nama Nabi SAW.
Ya, karena Anda nggak tahu fasdu ini apakah mungkin sisi pendalilan mereka itu sama juga seperti bekam. Ya, sama juga dalilnya bekam dipakai sama fasdu. Istidlalnya dari mana? Nggak tahu. Tapi yang penting kalaupun itu adalah sebuah hal yang syubhat, samar-samar, ya tinggalkan. Ya tinggalkan, namanya syubhat itu bukan malah dikerjakan tapi ditinggalkan. Nggak jelas bagaimana sisi pendalilan mereka, siapa ulama yang berbicara tentang hal tersebut. Dan Anda sendiri nggak pernah tahu fasdu itu istilahnya model pengobatannya itu bagaimana. Yang Anda tahu cuma ditusuk-tusuk keluar darahnya. Iya, apa itu gitu loh. Iya, apa itu? Adakah penelitian ilmiah secara medis akan hal tersebut? Wallahu a'lam. Kenapa? Apa itu? Oh, barakallahu fiik. Tak kira kalau COVID Ustaz, kan COVID tadi itu. Kok jebus COVID mana gitu loh. Nah, Allah barik fiik. Ya. Doa Nabi? Ya. Ya sama itu tadi mengkhususkan juga. Nabi umum memutlakkan istighfar, itu banyak. Ya bisa sayyidul istighfar, ya banyak. Tapi kalau dikhususkan hanya doanya Nabi Yunus, Rabbana dzalamna anfusana itu ya. Apa? Bukan, itu Nabi Adam itu. Apa? La ilaha anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Ya. Ya, kalau dia khususkan sama seperti yang kita bahas ini. Iya, jatuhnya bid'ah. Kalau dia khususkan dengan jumlah tertentu 100 kali seperti itu bid'ah. Karena Nabi tidak mengkhususkan istighfar tersebut dengan apa yang dimaksud tadi. Barang siapa yang mengkhususkan yang tidak dikhususkan oleh Nabi, berarti dia masuk dalam kategori bid'ah itu. Nah, wallahu a'lam. Dzikir mutlak boleh. Iya, tanpa diikat dengan bilangan tertentu. Iya, di waktu-waktu tertentu atau karena sebab tertentu. Ya, setiap masuk rumah doanya itu, atau setiap mau pakai baju doanya itu, atau ya pokoknya tidak mengkhususkan dengan apa-apapun gitu, baik waktu ataupun jumlah, bilangan ataupun tempat, ya, mutlak saja. Nah, karena Nabi memutlakkan. Kaidahnya gampang kok. Apa yang dimutlakkan oleh Nabi jangan dikhususkan. Apa yang dikhususkan sama Nabi jangan dimutlakkan. Selesai. Tapi kalau tidak ada lagi, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.